Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahru Ramadan wa syahrul mubarak. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, dan selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan di dalam untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus di bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki di hari ke-20 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Tentu perasaan kita di tahun ini di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka tahun ini tentunya akan lebih baik. Kenapa seperti itu? Tentunya Ramadan kita tahun ini menjadi lebih baik dikarenakan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dahulu pernah kita lalui, pernah kita jalani, kemudian kesalahan-kesalahan yang dulu mungkin kita lakukan, pernah kita jalankan. Dan di tahun ini kembali kita bersihkan dengan minta ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi atau menjalankan sebagaimana dahulu pernah dilaksanakan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di dalam keutamaan Ramadan pada hari ke-20 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan mengutus ya 70 malaikat, yang mana malaikat tersebut tujuannya adalah memberikan perlindungan daripada godaan syaitan. Jadi di antara kita ya, baik di muka maupun di belakang ya, maupun di samping, kiri dan kanan, semua itu nanti Allah berikan satu malaikat di antara bagian-bagiannya itu untuk menjaga kita, supaya apa? Agar kita itu terhindar daripada gangguan iblis atau syaitan. Tujuannya apa? Agar kita lebih ingat kepada Allah, agar kita lebih fokus, tahu bahwa kita dalam keadaan menjalankan puasa, dan menjalankan puasa itu dengan sebenar-benarnya. Kemudian juga keutamaan puasa ya, yang di hari ke-20 itu, yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ya, yang berpuasa itu pahala ya, satu hari berpuasa ya, pas kebetulan hari ke-20, maka di situ kata Allah akan memberikan pahala puasa sama dengan kita berpuasa selama 100 tahun. Nah, ini luar biasa ya. Alhamdulillah, luar biasa, sama dengan berpuasa di bulan lain, istilahnya itu adalah 100 tahun. Coba bandingkan kalau misalnya kita dengan puasa hari ke-20 ini, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah kita, kemudian segala perbuatan dosa kita kepada Allah ampuni, dan kita tidak memiliki dosa kepada manusia, sedangkan kita diberikan oleh Allah pahala sama dengan ibadah puasa selama 100 tahun, sedangkan kita berumur kurang daripada 100 tahun, maka tentu sudah jelas bahwa
kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga daripada keutamaan ya puasa di hari ke-20 adalah Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada malaikat untuk membuatkan parit ya. Maksudnya itu adalah semacam pembeda ya, agar kita itu terhijab dengan panasnya api neraka. Nah, jadi nanti ya ketika kita sudah memasuki alam mahsyar ya, kita ketahui, kemudian lanjut kepada hari yaumil mizan, hari ditimbang amal, kemudian masuk kepada yaumil hisab, kemudian hari di situ di mana diperhitungkan tentang amal baik dan amal buruk. Kemudian di situ tidak lama kemudian baru ditentukan apakah dia di surga dan di neraka. Nah, ketika pada saat di yaumil mahsyar kita ketahui bahwa matahari sangat dekat dengan kita ya, dengan kita, karena menurut hadis bahwa matahari itu sejengkal dengan kepala kita, itu panasnya luar biasa. Apalagi panas daripada api neraka. Nah, nanti bagi orang yang berpuasa Ramadan setiap 20 Ramadan, maka Allah ya menyuruh kepada malaikat untuk membuat sebuah parit pembeda, artinya supaya orang tersebut nanti ketika ada ya dihadapkan dengan api neraka ya, diperlihatkan seperti itu, tetapi dia tidak merasakan panasnya daripada api neraka, hanya melihat keadaan api neraka tersebut saja. Kemudian yang keempat adalah bagi orang yang berpuasa di hari ke-20 ya, Allah memberikan pahala sama seperti orang-orang yang beriman ya kepada kitab-kitab Allah. Nah, termasuk imannya para orang yang berislam ya, atau orang yang beriman. Nah, kita ketahui bahwa kitab-kitab di dalam agama Islam atau kitab-kitab yang masuk di dalam firman-firman Allah itu ada 4 ya. Yang pertama ada namanya kitab Taurat, yang mana ini diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada namanya kitab Zabur ya, yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada juga namanya kitab Injil, yang ini diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran, Al-Quranul Karim, yaitu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sama ya, orang yang berpuasa pada hari ke-20 sama dengan pahala orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah bahwa apabila ya seseorang ya yang berpuasa di 20 hari ya, atau berpuasa di hari ke-20 melakukan sebuah amalan ibadah-ibadah, maka satu ibadah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sama dengan ibadah 1 tahun ya, ibadah satu tahun. Nah, tadi kalau misalnya kebetulan ibadahnya itu adalah puasa, maka sama dengan 100 tahun. Tapi kalau ibadah selain daripada puasa, maka satu ibadah itu pahalanya sama dengan ibadah 1 tahun. Nah, kemudian yang keenam adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang keenam adalah ketika seorang muslim juga melaksanakan ibadah puasa di hari ke-20, maka Allah menggantikan pahalanya ya, yaitu dengan mengganti seakan-akan seseorang muslim itu membaca 1 ayat Al-Quran ya, dan yang mana 1 ayat Al-Quran itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1 bidadari. Nah, jadi kalau misalnya kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, setiap ayat 1 bidadari. 83 ayat surah Yasin, maka akan mendapatkan 83 bidadari. Nah, sekarang apa itu bidadari? Bidadari adalah orang-orang
yang nantinya akan memberikan sebuah pelayanan yang menyuguhkan makanan, memberikan sebuah pelayanan hal yang lain, kemudian memberikan minuman, kemudian menyediakan tempat, kemudian melaksanakan apa yang kita inginkan. Nah, itu melalui daripada bidadari tadi, tapi dengan syarat adalah kita masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita dapat mengambil daripada hikmah-hikmah di hari ke-20 di bulan Ramadan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada.